Bab 478 mendapat teguran adalah kebanggaanmu. Direktur Sena, apa maksudmu? Angel menyipitkan matanya melihat Sena. Belakangan ini Sena berkali-kali bersaing dengan grup Kusuma. Awalnya dia tidak menargetkan keluarga Kusuma, tapi beberapa hari ini entah mendapat dukungan dari mana, dia mulai begitu arogan. Sena menggerakkan tubuhnya berjalan menghampiri dan berkata, "Di pesta koktail bukan hanya kamu seorang saja. Kita semua juga akan masuk ke dalam. Sekarang siapa yang mau kamu jamin? Kalau kamu bilang dia adalah orang baik, berarti dia memang baik. Apakah kamu jaksa?" Sena melirik Valentino dengan senyuman sinis. Akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk menyerang Angel. Ini adalah kesempatan langka. Valentino adalah suamiku, dia adalah keluargaku. Tentu saja aku boleh membawa dia masuk, ujar Angel sambil melihat Sena dengan tegas. Konyol sekali. Kamu kira pesta koktail perkumpulan pebisnis ini acara keluargamu? Kalau begitu, Pama tukang sapu di sana juga keluargaku. Apa aku juga boleh membawanya masuk? Pesta koktail perkumpulan pebisnis hanya menerima tamu yang ada undangan, tidak memandang hubungan kerabat. Apa ada yang tidak tahu tentang ini? Ucap Sena. Benar. Yang dikatakan Direktur Sena memang tidak salah. Hanya tamu yang punya undangan baru boleh masuk. Benar, tidak mungkin semuanya harus sesuai dengan yang dikatakan si Angel. Lagi pula, pesta koktail ini diadakan untuk semua orang, bukan untuk Angel seorang saja. Setelah Sena selesai berbicara, orang-orang di sekeliling juga menyetujuinya. Sementara itu, beberapa orang yang pernah melihat Andreas bersikap sopan dengan Valentino di istana pribadi keluarga Cendana malah tidak mengatakan apapun. Mereka tidak membela kedua pihak dan hanya menjadi orang tengah yang menyaksikan keramaian ini saja. Meskipun Andreas bersikap sopan terhadap Valentino, tapi Valentino tidak tergolong kelas atas. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak punya undangan? Tidak apa-apa, Angel. Kamu masuk duluan saja, sebentar lagi undangannya diantar ke sini. Ucap Valentino. Undangannya diantar? Apa kamu sedang mimpi? Siapa yang mengantarkannya? Apakah ketua kamar dagang Kotanyo yang mengantarkan? Hah? Ucap Sena dengan tertawa sinis. Valentino melirik Sena dengan ekspresi datar, lalu berkata, "Hei, kamu duduk diam saja." Omongannya langsung mengejutkan semua orang. Beraninya Valentino berbicara seperti ini dengan Sena. Meskipun perusahaan Sena tidak bisa dibandingkan dengan grup Kusuma, tapi belakangan ini perusahaannya bekerja sama dengan sosok kekuatan besar yang membuatnya semakin kuat. Bahkan Angel saja tidak berani menegur Sena, memang siapa si Valentino ini? Sena melebarkan matanya sambil menegur Valentino. Beraninya kamu menegurku? Kamu si pecundang ini beraninya menegur aku? Valentino belum sempat menjawab, tiba-tiba datang sosok bayangan yang mengayunkan tangan dan menamparnya. Sebelum para tamu undangan melihat jelas siapa orang itu, Sena sudah ditampar hingga mundur beberapa langkah. Kenapa kalau ditegur? Ditegur Tuan Valentino adalah sebuah kebanggaan bagimu, teriak orang tersebut. Siapa kamu? Beraninya kamu memukulku. Aku. Sena langsung mengangkat kepalanya. Dia barusan meneriakkan sepatah kata. Tiba-tiba langsung terdiam. Tuan Slamet. Sena menyapa dengan terkejut. Orang yang datang itu adalah Slamet. Semua orang juga sangat terkejut. Mereka semua mengenal Slamet. Keluarga Cendana yang berada di peringkat ketiga dari 4 keluarga besar Kota Neo. Anak perusahaan grup Grand Forest juga sangat terkenal di Kota Neo. Bagaimana mungkin mereka tidak kenal Slamet, cucu pertama dari keluarga utama Tuan Besar Lukman? Tuan Muda Slamet? Semua orang di sekeliling langsung menyapa. Namun, Slamet malah tidak memedulikan mereka. Dia langsung membalikkan badan sambil menundukkan kepala terhadap Valentino. Tuan Valentino, maaf saya datang terlambat. Sepatah kata Tuan Valentino dan permintaan maaf mengejutkan Sena dan orang-orang di sekeliling. Ini bukan mimpi, kan? Tuan Muda Slamet dari keluarga Cendana Kota Neo bersikap begitu sopan terhadap Valentino si menantu tidak berguna ini. Tidak apa-apa, ujar Valentino sambil melambaikan tangannya. Slamet baru bisa tenang setelah mendengar jawaban Valentino. Dia langsung membalikkan kepala dan berkata kepada Sena, "Aku salah besar sudah bekerja sama dengan orang tidak berpengetahuan seperti kamu. Kini, semua orang baru tahu ternyata kekuatan besar yang bekerja sama dengan Sena adalah keluarga Cendana Kota Neo. Tidak aneh kalau belakangan ini Sena begitu sombong.
Kalau ada keluarga cendana Kota Neo yang menopang di belakang, semua orang di Kota Neo memang harus mengalah padanya. Bahkan keluarga Kusuma yang juga termasuk dalam 4 keluarga besar, juga tidak bisa dibandingkan dengan keluarga cendana. Namun, sekarang Sena malah menyinggung Valentino yang bahkan sangat disegani oleh Slamet. Bukankah ini sangat konyol? Tuan Muda Sena, aku tidak tahu. Ujar Sena dengan sangat panik. Tanpa memedulikan kesakitan akan tamparan tadi, dia langsung menarik lengan Slamet. Wus! Slamet langsung melepaskan tangan Sena sambil berkata dengan dingin. Kami sudah memberikan perintah kalau seluruh keluarga cendana tidak akan bermusuhan dengan keluarga Kusuma. Apa kamu anggap kata-kataku seperti angin lalu saja? Mendengar hal ini, tidak hanya orang-orang di sekitar yang terkejut, bahkan Angel juga sangat terkejut. Pantas saja kemarin malam manajer Shinta melaporkan beberapa proyek yang bersaing dengan grup Grand Forest, tiba-tiba didapatkan dengan begitu mudah dan alasannya karena grup Grand Forest tiba-tiba menyerah untuk bersaing. Bisa dikatakan mereka langsung menyerahkan kepada keluarga Kusuma. Saat itu, Angel masih sedikit kebingungan. Sekarang dipikirkan kembali, semua ini pasti berhubungan dengan Valentino lagi. Sena kehabisan kata-kata. Selama tidak memedulikan Sena lagi, dia membalikkan badan sambil berkata kepada Valentino. Tuan Valentino, silakan masuk. Valentino menganggukkan kepala, lalu bersiap-siap masuk bersama Angel. Itu Tuan Muda Slamet, undangannya. Ujar karyawan dengan paksa. Plak! Slamet melemparkan 2 buah undangan ke atas meja, lalu berkata, sudah cukup. Aku masih punya banyak kalau tidak cukup. Dasar tidak tahu diri. Bagaimana mungkin Tuan Valentino kekurangan undangan ini? Ujar Slamet dengan sangat marah. Biarkan saja. Dia hanya menjalankan tugasnya saja. Ayo kita masuk. Valentino melambaikan tangannya dengan cuek. Setelah itu Slamet baru tidak mempermasalahkannya lagi. Mereka bertiga bersama-sama berjalan ke dalam hotel. Melihat mereka bertiga berjalan masuk ke lokasi pesta, semua orang di belakang juga langsung menyerahkan undangan dan berjalan masuk ke dalam. Sementara itu, Sena malah memegang wajahnya tanpa mengatakan apapun sambil menatap punggung Slamet. Slamet, kamu benar-benar mengira perusahaanku tidak bisa jalan tanpa dukungan keluarga cendana. Kamu terlalu polos, ujar Sena. Dia tidak langsung masuk ke dalam, melainkan menunggu di luar. Di saat ini, datanglah sebuah Mercedes-Benz G-Class hitam. Parkiran di sini jelas-jelas sudah penuh, tapi Mercedes-Benz G-Class tetap berhenti di depan hotel. Harga Mercedes-Benz G-Class berkisar 3 miliaran. Satpam tentu saja mau menyuruh orang itu untuk memindahkan mobil, tapi Satpam itu langsung terdiam saat melihat orang yang keluar dari mobil. Bab 479 bisnis itu seperti medan perang. Tuan Muda Frederick, Tuan akhirnya datang. Sena sengaja menyeka air matanya dan berjalan menghampiri Frederick dengan tergesa-gesa. Pria yang datang dengan mengendarai Mercedes-Benz G-Class itu adalah putra tunggal keluarga Willianto, Frederick Willianto. Chloe yang mengenakan gaun merah mengerutkan keningnya dan berkata sambil mendorong Sena. Apaan sih? Sana berdiri di belakang, aku duluan. Sena tertegun sejenak, tetapi tidak berani memprotes. Dia pun kembali berdiri di tempat awalnya dengan patuh. Ketika dia pertama kali berkenalan dengan Slamet, tentu saja dia mendengar bahwa tidak ada satu pun orang dari keluarga cendana yang boleh melawan keluarga Kusuma. Namun, dia tidak hanya berkenalan dengan Slamet, tetapi Frederick juga. Kejadian grup Kusuma itu tentu saja adalah rencana yang diperintahkan Frederick. Frederick melepas kacamata hitam yang lensanya berwarna coklat seperti cappuccino, kemudian melirik Sena dan bertanya dengan datar. Ada apa? Wanita yang sudah lelah bermain tentu saja akan kehilangan minat. Sena buru-buru melaporkan kejadian barusan terjadi kepada Frederick, sehingga Frederick dan Chloe pun mencibir. Haha, menarik sekali. Perjamuan wine hari ini benar-benar menarik. Frederick tersenyum miring dan berjalan menuju tempat resepsi perjamuan wine tersebut. Chloe yang berada di belakangnya pun buru-buru menunjukkan 2 helai undangan. Sena juga tersenyum dengan bangga dan mempercepat langkahnya untuk mengikuti mereka. Di tengah perjamuan wine, tidak ada keributan apapun. Bahkan seolah terdengar tenang. Para kaum elit ini menganggap diri mereka sendiri sebagai orang-orang kelas atas yang elegan. Jadi mereka berbicara dengan lembut dan tenang. Tempat resepsi perjamuan wine sangat mewah. Di dalam ruangan, terlihat gelas-gelas wine yang panjang,
botol-botol wine berkualitas tinggi dan lampu kristal yang memancarkan cahaya yang berbinar. Orang-orang hanya memutar-mutar gelas wine panjang yang mereka pegang sembari berbicara dengan orang-orang di sebelah mereka sambil tersenyum. Melihat Valentino, Angel dan Slamet berjalan masuk, banyak orang yang terkejut, namun kebanyakan dari mereka hanya menyapa Slamet dan mengangguk ke Angel. Tidak ada satu orang pun yang memerhatikan Valentino, seolah-olah Valentino tidak terlihat. Valentino juga tidak memedulikan mereka dan berjalan ke sebuah tempat di pojok untuk duduk dan beristirahat. Angel tentu saja menemaninya di sisinya. Tuan Valentino, saya akan menyapa beberapa pihak yang bekerja sama dengan keluarga Cendana. Saya akan segera kembali. Ujar Slamet dengan hormat. Iya, jawab Valentino sambil mengangguk. Slamet pun pergi dengan lega. Lagi pula, di aula resepsi ini tidak mungkin ada orang yang akan mencari gara-gara dengan menyinggung Valentino seperti kejadian sebelumnya. Bahkan jika hal seperti itu terjadi lagi, mata Slamet yang tajam akan langsung menangkapnya. Valentino, grup Laki dan grup Grand Forest akhir-akhir ini menghindari grup Kusuma di berbagai sektor. Angel yang tidak bisa menahan rasa penasarannya pun bertanya. Kamu, ya, yang melakukan semua ini? Ya, memang aku. Valentino mengambil segelas wine dan menyesapnya sedikit, lalu mengerutkan keningnya dan berkata, Wine ini biasa-biasa saja. Kamar dagang Kotaneo rupanya pelit, ya. Mata Angel membelalak. Meskipun dia sudah mencurigainya, dia tetap terkejut saat mendengar Valentino mengakuinya secara langsung. Hanya dengan satu kata dari Valentino, grup Laki dan grup Grand Forest berhasil ditekan dan menyerah dalam seketika. Jangan ganti topik. Katakan, bagaimana kamu melakukannya? Kamu menyuruh Eri mengancam mereka. Angel tahu bahwa gangster seperti Eri akan melakukan apa saja demi mencapai tujuan. Tidak usah pikirkan caranya, yang penting hasilnya bagus. Setelahnya, Valentino menjelaskan lagi dengan keras kepala. Aku bukan mengganti topik, ya. Aku cuma mau bilang, kualitas wine ini benar-benar jelek. Angel menatap Valentino selama 3 detik penuh, lalu menghela napas dan berkata, Aku tidak ingin kamu membantuku dengan cara yang tidak adil seperti itu. Persaingan di dunia bisnis itu adalah sesuatu yang normal. Angel, kamu terlalu baik. Valentino meletakkan gelas wine-nya dengan lembut dan berkata, Bersikap baik memang baik, tapi sekarang kamu berada di posisi yang tinggi. Kamu harus melihat keadaan dan menggunakan cara yang berbeda dalam menghadapi masalah. Kalau kamu itu ibu rumah tangga biasa, kamu boleh-boleh saja bersikap baik. Tapi sekarang kamu berada di lingkungan kerja dan menjabat sebagai ketua perusahaan. Ada banyak orang di bawahmu yang mengandalkanmu untuk bertahan hidup. Valentino perlahan menoleh dan menatap Angel dengan tatapan serius, lalu berkata, Bisnis itu seperti medan perang. Di medan perang, yang kuat akan memangsa yang lemah. Pilihanmu hanya 2, menyerang atau diserang. Mana yang akan kamu pilih? Angel tercengang karena pernyataan dan pertanyaan Valentino ini. Jangan kelewat cemas begitu. Kalau langit runtuh sekalipun, aku tetap akan mendukungmu. Rileks dan lakukan saja dengan baik. Walau Valentino mengatakannya dengan tenang, Angel merasa sangat tersentuh. Benar. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, selama Valentino ada di sisinya sebagai pendukung nomor satunya, apa yang harus dia takutkan? Oke. Angel mengangkat kepalanya dan sorot matanya terlihat tegas. Jangan ada korupsi, kolusi maupun nepotisme, lakukanlah semuanya dengan adil. Karena Angel adalah ketua perusahaan dan pemimpin semua karyawan. Dia akan menuntun mereka menuju kejayaan. Jika perusahaan dihancurkan pihak lain, semua karyawan yang setia akan dipecat dan menganggur. Karena itu, dia tidak boleh berhenti. Valentino menatap Angel dengan tulus dan berkata dengan lembut, Aku yakin kamu bisa. Valentino sebenarnya berencana membiarkan Angel menikmati kehidupan yang santai dan memberikan seluruh kesenangan di dunia kepadanya. Namun, jalan yang harus ditapak Valentino masih panjang. Angel memilih Valentino, jadi tentu saja dia tidak akan hanya bersantai-santai tanpa melakukan apapun. Wanita seorang raja memang sudah seharusnya berbeda dari wanita lain. Omong-omong, wine ini benar-benar tidak bagus, ya? Tanya Angel yang juga ikut menyesap wine itu. Tapi Angel hanya merasakan rasa wine yang lembut dan asli. Biasa saja, sih. Valentino tersenyum ringan. Tentu saja Angel tidak akan memahami seleranya. Omong kosong? Wine macam apa yang bisa diminum seorang Valentino Wijaya?
Kamu pasti hanya mampu minum wine seharga 20 ribuan, kan? Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mengejek. Begitu Valentino menoleh, matanya langsung bertemu Frederick dan Chloe. Valentino menghela napas di dalam hati. Melihat sikap Frederick saat ini, tampaknya kompensasi 6 miliar itu sudah pasti tidak akan diberikan. Sepertinya, malam ini Valentino harus mengunjungi keluarga Willianto. Aku benar-benar merasa wine ini lumayan, ucap Valentino sambil memutar-mutar gelas wine itu dengan lembut. Frederick dan Chloe menghampiri dengan tatapan jijik, sedangkan Senna mengikuti mereka dari belakang. Sorot mata orang-orang di aula juga tertuju ke arah Valentino, jadi Slamet pun buru-buru berjalan menghampiri mereka. Frederick berjalan ke sisi meja dan mengambil gelas wine, kemudian menciumnya sejenak dan berkata sambil tersenyum. Ini wine Burdex dari Chateau Haut Brian yang terkenal karena aroma buah yang kaya dan rasa yang otentik. Tapi di matamu wine ini malah biasa-biasa saja? Kebanyakan orang di aula juga mencibir. Begitu mereka meminum wine ini, mereka langsung tahu bahwa wine ini bukan wine kelas biasa. Namun, di lidah Valentino wine ini hanyalah wine grade B. Kocak, konyol, menggelikan. Haha, jangan-jangan kamu merasa wine ini tidak seenak bir yang biasa kamu minum? Ejek Chloe yang juga ikut mencibir. Wine ini memang wine dari Bordeaux, tapi bukan dari Chateau Haut Brian, jawab Valentino dengan datar. Kalau begitu, coba katakan dari mana asalnya? Rumahmu? Hah? Ejek Frederick dengan nada penuh sarkasme. Bab 480 memangnya keluarga cendana itu siapa? Valentino yang di depannya ini tidak hanya datang dengan mobil sewaan, tapi juga tinggal di villa sewaan. Di mata Frederick, dia bahkan lebih tidak berharga dari debu. Valentino tidak menjawab. Tangan kanannya mengambil sebuah gelas panjang dan tangan kirinya mengambil gelas wine. Lalu tiba-tiba menendang gelas wine itu seperti seorang pesepak bola profesional. Seberkas wine yang cerah melintas di udara dan mengalir ke gelas wine yang kosong. Wine Bordeaux dari Chateau Haut Brian yang diproduksi dengan tangan dibuat dari buah anggur yang sangat matang. Jadi wine yang dihasilkan akan sedikit berwarna ungu. Mendengar ini, semua orang pun seketika tercengang. Mereka juga pernah mendengar tentang informasi ini. Namun, wine yang tadi melayang di udara itu tidak menunjukkan warna ungu sama sekali. Selain itu, Valentino memegang gelas wine dengan terampil, kemudian memegang bagian bawahnya dengan telapak tangannya. Wine Bordeaux diseduh ke titik ekstrim, jadi tanpa merangsang aroma wine dengan suhu telapak tangan pun, aromanya sudah akan tercium. Tapi, wine yang satu ini tidak mengeluarkan aroma lembut alami dari wine produksi Brian Mansion, ucap Valentino dengan acuh tak acuh. Rahang Frederick gemetar, tapi dia hanya menatap Valentino tanpa mengatakan apa-apa. Orang-orang yang lainnya pun tidak berbicara dan hanya melihat gerakan Valentino yang memegang gelas wine itu. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa Valentino adalah orang tidak mengerti wine. Dengan sedikit wine di dalam gelas, jepit kaki gelas wine di antara jari-jari dengan ringan, kemudian gunakan telapak tangan untuk menopang bagian bawah gelas dan kocok gelas wine dengan perlahan. Gerakan ini bukan hanya untuk menunjukkan kemewahan, tetapi juga untuk meneruskan panas dari telapak tangan ke wine di dalam gelas melalui dinding gelas untuk merangsang aroma wine yang samar secara menyeluruh. Orang yang tidak pernah meminum wine tidak akan memahami sesuatu seperti ini. Namun, di sisi lain si Valentino ini sangat paham. Selain itu, semua yang baru saja dikatakannya tentang Chateau Haut Brian memang benar adanya. Suasana di aula pun seketika agak canggung. Para hadirin, begini masalahnya. Hasil produksi tahunan wine Bordeaux dari Chateau Haut Brian sangat sedikit, bahkan kami tidak dapat menyimpannya dalam jumlah besar. Jadi wine yang disajikan hari ini selain ada wine produksi Chateau Haut Brian asli, juga ada wine Bordeaux dari beberapa manor lain di Prancis. Jelas staf penyelenggara resepsi yang segera menghampiri mereka, lalu melanjutkan sambil tersenyum. Harap para hadirin sekalian memahami hal ini. Semua orang hanya melambai-lambaikan tangan mereka untuk mengisyaratkan tidak apa-apa, kemudian mereka langsung menoleh ke Valentino lagi dengan tatapan yang lebih terkejut dari sebelumnya. Menantu tidak berguna keluarga Kusuma ini bahkan tahu tentang wine yang hanya diketahui masyarakat kelas atas saja. Angel melirik Valentino dengan heran. Valentino tidak henti-hentinya mengejutkannya. Bahasa Inggris yang fasih, keterampilan bowling yang mahir, bisa bermain piano sampai tingkat yang dikagumi para musikus internasional papan atas. Bahkan sekarang dia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang wine. Mana mungkin anak dari sebuah keluarga miskin bisa memiliki kemampuan seperti itu?
Identitas Valentino sebelumnya pasti sangat hebat. Sena tiba-tiba melangkah maju dan berkata, "Kamu bahkan tidak perlu mengeluarkan uang untuk minum wine, tapi kamu malah pilih-pilih seakan seluruh dunia berutang padamu." Angel juga mengerutkan kening dan membalas, "Apa? Kita hanya sedang membahasnya di sini. Kalian sendiri yang datang menyela dan sekarang kalian malah menyalahkan kami?" Valentino tidak ingin berurusan dengan wanita. Lagi pula Angel tidak akan membiarkan Sena membuat masalah. Jadi dia membiarkan Angel buka suara. "Aku hanya merasa aneh. Kamu yang terbiasa minum wine gratisan sekarang malah pandai pilih-pilih," ujar Sena dengan sombong. Slamet tidak tahan lagi. Dia pun berdiri dan berteriak, "Apa peduliku kamu merasa aneh atau tidak? Tutup saja mulutmu. Banyak hal di dunia ini yang bisa membuatmu merasa aneh. Kamu kira kamu itu siapa?" Semua orang di aula kini mengelilingi mereka di berbagai sisi dan diam-diam menonton keributan ini. "Slamet, sadar dirilah sedikit. Apakah menurutmu, aku, Sena Bakti, tidak dapat melakukan apa-apa tanpa keluarga cendanamu itu? Kuberitahu, ya. Sekarang aku ini salah satu pengikut Tuan Muda Frederick." Sena yang kini memiliki dukungan Frederick sama sekali tidak takut berhadapan dengan Slamet. Frederick tersenyum ringan dan berbalik untuk melihat Slamet, lalu terkekeh dan bertanya, "Hei, Slamet Cendana, sejak kapan kamu jadi gila seperti ini?" Suasana sangat tegang, tapi Valentino hanya duduk di kursinya dengan santai sambil mengetukkan jarinya di atas meja. Di sudut mulutnya terukir senyuman yang menunjukkan dirinya sangat terhibur. Karena hari ini kesempatannya datang, ada baiknya juga dia memanfaatkan konflik ini untuk mengejutkan keluarga-keluarga besar kota Neo. Slamet menggertakkan giginya dan dengan kuat dan berkata untuk mendukung Valentino, "Frederick, keluarga Williantomu itu bahkan tidak bisa memasuki 4 keluarga besar di kota Neo. Kamu kira aku akan takut menghadapimu?" Semua orang yang menonton saling memandang. Apa yang dikatakan Slamet memang tidak salah. Bagaimanapun, keluarga Cendana adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Neo. Jadi mereka bisa saja mengalahkan keluarga Willianto sampai terpuruk. Namun, Frederick tidak takut sama sekali. Dia malah hanya tersenyum menghina. "Keluarga Cendana? Siapa itu keluarga Cendana? Kamu sudah bertemu keluarga Brianto, tapi tidak mau mengakuinya juga?" Cibir Frederick. Slamet dan semua orang di sekitarnya tercengang. Keluarga Willianto memang tidak sebagus 4 keluarga besar di kota Neo, tapi mereka memiliki hubungan dekat dengan keluarga Brianto. Hubungan antara kedua keluarga itu adalah hubungan saling tikam-menikam. Kalau salah satu dari mereka runtuh, yang lainnya juga akan ikut runtuh. Keluarga Brianto akan diam saja kalau sudah menyangkut perihal keluarga Willianto. Sedangkan keluarga Cendana juga jelas tidak sebanding dengan keluarga Brianto, sehingga Slamet pun agak malu dan tidak tahu harus bagaimana membantahnya. "Slamet, aku tidak tahu kenapa kamu bersikeras tidak mau lepas dari si sampah Valentino ini. Tapi kalau kamu pintar, kamu pasti tahu lebih baik, jangan dekat-dekat dengannya," ujar Frederick sambil menatap Slamet dengan tatapan dingin dan mengancam. "Tuan Valentino bukan sampah," ucap Slamet dengan tegas meskipun dia masih agak malu. "Haha, bukan sampah. Seseorang yang hanya mampu menyewa mobil dan rumah, dan masih membela-bela mau pamer seperti itu bukan sampah katamu," cibir Chloe sambil tertawa. "Chloe, kamu sudah kelewatan. Sebenarnya apa maumu?" tanya Angel sambil menggertakkan gigi putihnya. "Apa mauku? Kamu belum dengar, ya? Kemarin aku baru saja melihat ibumu berbaring di depan sebuah villa di perumahan di Jing Oriental. Dia bilang villa itu milik Valentino dan Valentino sendiri yang menyuruhnya ke sana." Chloe pun tidak bisa menahan cibirannya. "Akhirnya, kunci saja tidak ada." Aku sampai tertawa terbahak-bahak dibuatnya. Angel tertegun sejenak, lalu menjawab dengan dingin. "Itu karena Valentino mengganti villanya dengan yang lebih besar dan bagus." "Wah, begitu, ya? Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu membeli villa di pusat perumahan di Jing Oriental?" ejak Chloe sambil cemberut. "Sudahlah, tahu saya bilang juga tak masalah. Apa gunanya mengobrol dengan sampah? Sampah ini bahkan masih berani meminta uang kompensasi. Kenapa kamu begitu tidak sadar diri, sih?" Frederick menunjuk Valentino dan berkata sambil tersenyum. "Aku akan memberimu sebuah kesempatan. Sebelum jam 8 malam ini, kalau kamu bisa mengirimkan biaya kompensasi puluhan mobil ke keluarga Willianto, aku akan memaafkanmu. Kalau tidak, aku akan membereskan kalian dengan perlahan, termasuk keluarga Kusuma dan keluarga Cendanamu itu.
Ujar Frederick sambil menunjuk ketiganya dengan sembrono, nada bicaranya penuh ancaman. Chloe dan Senna sama-sama memasang ekspresi sombong dan menatap kawanan Valentino yang tidak bisa berkata-kata itu dengan tatapan mengejek. Keluargaku cuma hebat. Keluarga cendana kuat. Bahkan setelah bertemu Frederick, kamu masih tidak mau mengakui itu salah. Tiba-tiba, Valentino berkata dengan datar. Malam ini aku akan pergi ke kediaman keluarga Willianto. Frederick tercengang, kemudian membalas sambil tersenyum. Kenapa? Kamu akhirnya sadar sudah waktunya buat minta maaf ke keluargaku, ya? Namun, Valentino hanya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada bercanda. Keluargamu itu tidak paham aturan. Malam ini, aku akan mengajari kalian aturannya. Begitu Valentino berkata demikian, seluruh penonton langsung terdiam.